Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Derby silahkan dipimpin untuk berdoa. Kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua kelas Derby silahkan dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran pertama. Nah, dari pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dilakukan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah anak-anak dibuka bukunya, dibuka buku bacaannya. Kita akan melakukan interaksi membaca senyap selama 5 menit ya. Ayo, kita akan membaca senyap. Nah, alhamdulillah pembacaan kita hari ini kegiatannya lancar ya. Yang tidak ada yang tidak membawa buku, semuanya membawa buku semua. Jadi ada perkembangan, semua membawa buku, tidak seperti kemarin ada yang tidak membawa buku ya. Anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Coba dibuka dulu bukunya, di situ ada percakapan antara Ibu dan Beni. Ya, coba sekarang didengarkan. Ibu akan membacakan percakapan antara Ibu dan Beni. Didengarkan dengan konsentrasi ya. Ibu, Beni, coba lihat jam dinding di rumah. Nah, Beni menjawab, ya Bu. Beni melihat jam dinding. Wah, jamnya berhenti bergerak Bu. Ibu menjawab, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Beni menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Ibu menjawab, maukah Beni mengganti baterainya? Lalu Beni menjawab, mau, Bu. Lalu Beni naik di atas tangga. Ibu bilang, hati-hati ya nak. Beni menjawab, ya Bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Lalu ibu berkata kepada Beni, wah jamnya retak. Lalu Beni menjawab, maafkan Beni, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Lalu ibu menjawab, ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Itu tadi percakapan antara Beni dan ibu. Coba anak-anak sekarang mengajukan pertanyaan dengan kata siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan mengenai percakapan antara ibu dan Beni tadi. Ayo, siapa yang akan bertanya? Ayo Jaki, apa pertanyaannya? Siapa yang mengambil jam dinding tadi? Nah, adakah yang bisa menjawabnya? Ayo Alifa. Ya, Beni. Jadi Beni tadi yang mengambil jam dindingnya ya. Baiklah, sekarang anak-anak coba diperhatikan ada gambar Beni meminta maaf kepada ibunya. Coba dilihat di situ. Nah, apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh. Nah, terus siapa yang menjatuhkan jam dinding tersebut? Beni yang menjatuhkan. Terus apa kata-kata yang diucapkan Beni setelah menjatuhkan jam dinding kepada ibunya? Ya, maafkan Beni ya Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Kata yang diucapkan Beni itu merupakan sikap santun. Nah, Beni bersikap santun kepada ibunya. Nah, sekarang anak-anak coba sekarang latihlah seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Nah, sekarang anak-anak berpasangan bersama dengan ibunya berlatih cara meminta maaf ya. Anak sekarang coba diperhatikan ibunya. Di situ ada gambar jam dinding. Nah, berapakah ukuran dari jam dinding tersebut? Nah, untuk mengetahui ukuran dari jam dinding tersebut, kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Nah,
Untuk mengukur benda, alat apa yang akan kita gunakan untuk mengukur suatu benda? Ya, kita bisa menggunakan penggaris atau mistar, dan kita bisa menggunakan alat lainnya ya. Kira-kira anak-anak, benda apa sajakah yang pernah kalian ukur menggunakan penggaris? Apa? Buku. Terus apa lagi? Sepatu. Nah, kira-kira satuan apa yang terdapat pada penggaris? Ya, satuan sentimeter namanya, disingkat menjadi cm. Nah, bagaimana cara menggunakan sebuah penggaris untuk mengukur benda? Ya, mudah ya caranya. Di situ sudah ada satuan sentimeternya, sudah ada angkanya. Kita tinggal meletakkan penggarisnya ke dalam bendanya, nanti kita tahu ukuran dari benda tersebut. Nah, sekarang anak-anak coba ukurlah benda atau buku yang ada di sekitar kalian. Di sini kalian sekarang sudah membawa buku. Coba kalian ukur ya buku kalian menggunakan penggaris ya. Dan anak-anak sudah belajar cara mengukur benda menggunakan penggaris. Coba sekarang anak-anak ukur 5 benda menggunakan penggaris ya. Nanti kalian tuliskan di dalam kolom yang telah tersedia ya di bukunya. Di situ ada kolom, nanti kalian tuliskan benda apa saja yang telah kalian ukur. Di situ ada 5 benda yang harus kalian ukur menggunakan penggaris ya. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di bukunya. Di situ ada gambar beberapa benda ya. Coba dilihat, ada gambar beberapa benda. Coba kalian berikan tanda checklist atau tanda cinta pada gambar benda yang diukur menggunakan penggaris ya. Nanti kalian berikan tanda checklist pada benda yang diukur menggunakan penggaris. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buka di halaman selanjutnya. Coba dibacakan, di situ ada teks mengenai lagu Pelangi-Pelangi. Coba kalian baca. Nah, sekarang coba kita nyanyikan sama-sama lagu Pelangi-Pelangi. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Coba kalian lihat di sini. Di situ ada tekanan nada pada lagu Pelangi-Pelangi. Nah, yang digaris bawahi dengan garis biru itu tekanan nada dengan nada cepat. Nah, kalau digaris bawahi dengan garis berwarna merah itu nadanya nada panjang. Jadi ada tekanan panjangnya ya. Pada lagu Pelangi-Pelangi, apakah anak-anak sudah tahu notasi angka pada lagu Pelangi-Pelangi? Nah, notasi angka itu sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol-simbol angka. Angka 1 itu untuk do, angka 2 re, angka 3 mi, angka 4 fa, angka 5 sol, angka 6 la, dan angka 7 itu untuk si ya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak berdiskusi dengan temannya untuk menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama lagu Pelangi-Pelangi, dan untuk menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama lagu Pelangi-Pelangi tadi ya. Nah, nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa bertanya kepada ibu ya. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, kira-kira apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Ya, menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Terus apa lagi? Kita bisa mengukur benda menggunakan sebuah alat. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Ya, dengan cara kita tetap menghargai pendapat-pendapat orang dari lingkungan sekitar kita. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dengan cara yang santun atau bahasa yang santun. Selain itu, kita harus menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tugas selanjutnya untuk anak-anak, tugas selanjutnya meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar, lalu menceritakan hasilnya kepada ibu nanti ya.
Nah, sekarang coba anak-anak disimak. Ibu akan membacakan cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita mengenai pentingnya sikap disiplin. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Derby, silahkan dipimpin untuk berdoa. Nah, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.